Halo permisa, kembali lagi di channelku yang sudah sering upload. Yang kali ini saya akan membahas tentang warisan, memelihara warisan iman. Jadi dalam keluarga yang bertumbuh dalam Kristus itu kita harus mewariskan iman kita kepada anak cucu kita. Yang ayatnya diambil dari 2 Timotius 1 ayat 4-5. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ada sebuah istilah children see, children do. Jadi seorang anak akan mengikuti apa yang dilakukan orang dewasa. Jika orang tua melakukan yang salah, maka anak juga melakukan yang salah. Jadi sebagai orang tua itu harus menjadi teladan, harus bisa dicontoh kehidupannya, dan apa yang anak saksikan itu akan mereka contoh seperti apakah yang akan kita tinggalkan bagi anak-anak kita, warisan apakah yang akan kita berikan pada anak-anak kita. Warisan yang paling berharga seorang anak sesungguhnya bukanlah harta, namun iman yang hidup. Iman yang hidup lebih berharga dari harta apapun. Di sini warisan iman Lois dan Eunike. Nah, di dalam Alkitab di 2 Timotius 1 ayat 4-5 tadi dijelaskan imannya neneknya Timotius Lois kepada ibunya Timotius Eunike. Lois sebagai orang tua telah mewariskan iman kepada putrinya Eunike. Warisan paling berharga telah dibagikan. Sebagai seorang Yahudi yang telah menjadikan percaya, tentu ia menghendaki agar putrinya pun dapat mengenal Allah yang benar, yang disembah dan dipercaya, iman yang hidup di dalam dirinya diajarkan kepada anaknya, dan Eunike pun menyambut dan menerima apa yang telah diajarkan ibunya, sehingga dia di dalam dirinya pun tumbuh iman yang sama. Mereka sama-sama bertumbuh dalam iman yang benar, iman di dalam Kristus Yesus. Ya, mewariskan iman itu adalah kewajiban setiap orang percaya, sebagaimana yang dikatakan di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jika kita mengajarkan kepada anak-anak kita jalan yang patut bagi mereka, maka pada masa tua mereka tidak akan menyimpang daripada jalan-jalan itu. Jalan yang patut menuju pada jalan yang seharusnya ditempuh, yaitu jalan kebenaran. Berdasarkan firman Tuhan, ajaran yang diberikan akan bertumbuh, akan menjadi anak-anak tetap di dalam imannya kepada Tuhan sampai akhir.
hidup mereka. Nah, jadi kita harus sebagai orang tua mau memberi contoh, memberi teladan pada anak-anak kita tentang iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, warisan iman pada Timotius. Jadi Timotius itu masih muda, namun ia memiliki iman yang tumbuh di dalam dirinya. Itu semuanya oleh karena ibunya Eunike yang telah mewariskan iman itu kepadanya. Sekalipun ayahnya seorang Yunani yang kemungkinan tidak percaya Tuhan, namun Timotius ini mengenal dan percaya pada Allah yang hidup oleh karena ajaran neneknya Lois dan ibunya Eunike. Tanpa ajaran dan didikan dari mereka, tentu Timotius tidak akan tumbuh menjadi pemuda yang mengasihi Tuhan. Jadi hanya karena didikan dan ajaran yang diberikan oleh nenek dan ibunya. Jadi maka Timotius tumbuh menjadi dewasa yang rohani, mengasihi Tuhan dengan sungguh dan rela melayani. Timotius bertemu Paulus saat Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua, saat Paulus datang ke Listra di dalam Kisah Para Rasul 16:1-5. Setelah ia bertemu dengan Paulus, maka Pauluslah yang menjadi mentor membimbing baginya sehingga imannya terus bertumbuh. Ketika meninggalkan Listra, Paulus membawa serta Paulus mewariskan iman dari generasi ke generasi adalah sesuatu yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh setiap orang percaya. Sebagai contoh, orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya dan memperkenalkan Yesus kepada mereka sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya, sehingga anak-anaknya dapat mengalami penjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin menggunakan orang tua, kakek, nenek untuk mewariskan warisan abadi kepada anak cucu mereka. Jadi kesimpulannya, jadi mewariskan iman dari generasi ke generasi itu adalah tindakan yang benar. Tanpa hal itu, maka generasi berikutnya akan kehilangan kesempatan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup manusia. Kabar keselamatan itu harus terus diwartakan kepada setiap orang, apalagi keturunan kita. Di pengajaran tentang jalan keselamatan itu harus terus dilakukan pada anak-anak kita atau generasi di bawah kita, supaya mereka mengenal Sang Juru Selamat dan mengalami penjumpaan secara pribadi. Jadi hari ini kita belajar pentingnya memelihara warisan iman dalam keluarga. Dan bagaimana pemahaman kita tentang memelihara warisan itu sangatlah penting. Tadi sudah dijelaskan bahwa Timotius bertumbuh di keluarga yang mengenal Tuhan, ibunya dan neneknya. Akhirnya Timotius juga mengikuti teladan yang dicontohkan oleh ibunya. Di dalam renungan hari ini kita harus terlibat juga dalam memelihara iman kita dan mewariskan iman kita ke generasi
kita nantinya. Jadi sekian renungan pagi hari ini. Jika ada yang kurang atau masukan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Ini YouTube belum cair, jadi tolong mohon bantuannya untuk meng-share video ini supaya up. Terima kasih.